Kericuhan terjadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kericuhan berawal dari cekcok antara petugas parkir dengan sopir travel yang menjemput jemaah umroh. Sopir travel yang tidak terima ditegur petugas kemudian marah dan kericuhan pun tak terhindarkan. Kejadian ini membuat kepanikan calon penumpang. Tapi sudah kondusif ya? Sudah clear kemarin, sudah sama-sama saling memaafkan. Kalau situasi bandara secara umum? Aman, sudah kembali normal. Kericuhan berhasil dilerai setelah petugas BKO dari TNI dan petugas pengamanan bandara mengamankan aksi. Petugas kemudian memediasi kedua belah pihak dan mencari jalan tengah untuk berdamai. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Kericuhan yang terjadi tadi atau informasi tadi di Bandara Lombok, Nusa Tenggara Barat menjadi pembuka jumpa kita dalam iNews Prime malam hari ini. Sementara itu, serial killer atau pembunuh berencana Slamet Tohari yang merenggut 12 nyawa dengan modus tipu-tipu ganda uang menjadi ironi. Pertanyaannya, mengapa fenomena penipuan berbalut klinik ini masih kerap terjadi di Indonesia? Saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, demo menolak disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja terus bergulir. Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR RI dengan membakar ban bekas dan juga memblokir jalanan. Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas berunjuk rasa di depan gedung DPR. Hingga malam ini, mahasiswa melakukan aksi bakar ban yang mengarah ke gedung DPR RI dikarenakan saat ini belum diperkenankan masuk ataupun berdiskusi dengan pimpinan DPR. Unjuk rasa ini merupakan bentuk kekecewaan mahasiswa atas disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR. Mahasiswa menilai hampir seluruh isi pasal dalam undang-undang tersebut sangat tidak pro rakyat sehingga akan semakin menyengsarakan masyarakat, terutama para pekerja. Mahasiswa mendesak agar DPR membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Imbas dari demo, mahasiswa memblokade ruas Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Sebelumnya unjuk rasa sudah dilakukan mahasiswa dari sore hari. Selain memblokir jalan, pendemo juga mencoba menerobos masuk dengan memanjat dan menggoyangkan pagar gedung DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, menolak Undang-Undang Cipta Kerja pemirsa, ratusan mahasiswa kembali berunjuk rasa di depan gedung DPR Republik Indonesia. Ricuh mewarnai aksi hari ini di saat petugas ingin membubarkan massa. Kita akan ketahui bagaimana kondisi dan juga situasi terkini. Kita sudah terhubung dengan rekan Esra Ambarita di depan gedung DPR Republik Indonesia. Selamat malam, Esra. Bagaimana situasi malam hari ini di tempat Anda melaporkan saat ini? Tadi kalau kita ketahui sempat terjadi kericuhan antara peserta demo. Ya betul Fadi dan juga pemirsa bahwa sempat tadi atau beberapa jam yang lalu sempat terjadi kericuhan karena dari mahasiswa yang terdiri dari sejumlah universitas ini melakukan ataupun menggelar aksi unjuk rasa tepat di tempat saya berdiri ataupun di belakang saya di gedung DPR RI. Yang mana ini adalah poinnya satu untuk menolak pengesahan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Namun jika bisa kami gambarkan situasi terkini pada malam hari ini sudah begitu kondusif yang mana dari petugas ataupun yang berjaga di sini ini sudah mengkondusifkan karena beberapa waktu lalu sudah dipukul mundur oleh para petugas. Karena tadi kami sempat juga memantau untuk arus lalu lintas ini sempat tadi berhenti ataupun diblokade dari mahasiswa sehingga tidak ada satupun kendaraan yang lewat atau melintasi Jalan Gatot Subroto menuju Selipi. Namun jika dibandingkan pada malam hari ini semua sudah berjalan normal dan saat ini pun untuk dari gerbang sudah dibenarkan kembali ataupun sudah dalam perbaikan dari petugas. Dan untuk dari situasi di gedung DPR RI atau tepatnya di lingkungan luar ini sudah dalam proses pembersihan dari petugas. Karena sempat tadi ini diwarnai dengan kericuhan yang mana mahasiswa sempat melemparkan sejumlah benda-benda ya ini mulai dari batu kemudian juga berupa botol minuman yang mana ini ditujukan ke arah ataupun ke lingkungan DPR RI karena
dari masyarakat ataupun maksud kami dari mahasiswa ini meminta agar pihak DPR mendengarkan apa yang disampaikan oleh mahasiswa terkait tidak setujunya dengan ketukan palu untuk pengesahan dari Cipta Kerja ini yang disesalkan dari mahasiswa. Mahasiswa pun sempat tadi melakukan ataupun menuliskan kata-kata yang negatif, frasa-frasa yang negatif yang meminta DPR untuk lebih pro rakyat dan mengutamakan kepentingan berharap kepada mahasiswa jika memang ingin menyampaikan aspirasinya hendaknya ini dilakukan secara tertib karena tadi sempat diwarnai kericuhan, sekali lagi diwarnai dengan melemparkan benda-benda, kemudian juga sempat adanya pembakaran ban, ini diwarnai juga kericuhan dan sejumlah provokator ini sudah didapatkan polisi gambar-gambarnya. Peringatan tersebut juga disampaikan dari pihak kepolisian untuk mundur karena dari mahasiswa sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi mengenai tidak setujunya terhadap Perpu Cipta Kerja. Demikian, kembali ke Anda, Fani. Baik, terima kasih Estra atas informasinya. Selamat kembali bertugas, tetap jaga keselamatan Anda dan juga teman-teman di lapangan. Terima kasih. Kita ke informasi berikutnya pemirsa. Pelaku kejahatan anak atau anak yang berkonflik dengan hukum, AG, melaksanakan agenda sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan dan juga replik, duplik atas dakwaan terhadap kasus penganiayaan David Ozora. Sidang dilakukan tertutup di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pelaku kejahatan anak AG melaksanakan agenda sidang pledoi atau nota pembelaan dan replik duplik atas dakwaan terhadap kasus penganiayaan David Ozora hari ini. Sidang dilakukan secara tertutup di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang AG selesai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana agenda replik dan duplik disampaikan secara lisan. Sehingga sidang terhadap anak AG tersisa agenda putusan yang dijadwalkan pada hari Senin 10 April 2023 mendatang. Sidang putusan dijadwalkan digelar secara terbuka di ruang sidang anak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pihak Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan belum bisa memastikan AG akan hadir atau tidak. Kalau AG, soal kehadiran AG saya tidak tahu. Silakan nanti bisa ditanyakan kepada penasihat hukum AG. Karena apa? Undang-Undang 61 Pasal 1 menyebutkan pembacaan putusan terbuka, tapi anak terdakwa tersebut tidak wajib hadir. Sementara kuasa hukum AG menyebutkan pihaknya akan mempersiapkan untuk hal yang terburuk apapun keputusan hakim akan diterima. Kami mempersiapkan untuk hal yang terburuk maupun apapun keputusan yang mulia hakim pemeriksa, kami akan menerima pastinya. Persidangan anak AG diharapkan selesai sebelum masa tahanan AG berakhir. Masa tahanan AG akan habis pada 17 April 2023. Sehingga putusan sidang dijadwalkan pada 10 April 2023 mendatang. Hal ini mengingat terdakwa AG masih di bawah umur dengan masa penahanan terbatas, yakni hanya 25 hari di LPKS, Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Dari Jakarta, Putu Bagus, Laksana, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya pemirsa. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Riau, SF Haryanto hari ini memenuhi panggilan tim Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN atau LHKPN KPK maksud kami. Pemanggilan ini adalah untuk klarifikasi setelah istri dan anaknya kedapatan pamer gaya hidup mewah atau flexing di media sosial. Sekretaris Daerah Riau, SF Haryanto, memenuhi panggilan KPK pada hari ini untuk mengklarifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara atas dugaan isu hedonisme yang kerap dipamerkan oleh keluarganya. Dalam pemeriksaan selama kurang lebih 7 jam, Haryanto sudah mempersiapkan semua dokumen yang diminta KPK, termasuk terkait tas-tas mewah istri dan anaknya. Dan sudah saya sampaikan sebelumnya, apa yang diminta, yang diperlukan sudah saya siapkan semuanya ya. Jadi satu, yang keduanya saya ya kepada rekan-rekan semua mungkin kalau hasil dari pemeriksaan tadi silakan ditanya kepada bapak-bapak yang berwenang ya. Sebelumnya, SF Haryanto
menjadi sorotan publik lantaran ulah istrinya yang sering memamerkan harta di media sosial. Pada Maret lalu, aksi pamer kekayaan istri Sekda Provinsi Riau SF Haryanto jadi sorotan publik. Dalam foto-foto yang beredar di media sosial terlihat sejumlah barang mewah yang dikenakan sang istri. Tak hanya itu, istri Sekda Riau ini juga terpantau sering berlibur ke luar negeri. Namun, SF Haryanto dan keluarga membantah memiliki hidup mewah. Ia mengaku barang-barang yang ia pamerkan adalah palsu. Dari Jakarta, Lika Apriani, Aris Setiawan, Adi Supriyatna, iNews melaporkan. Pemirsa, penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan memanggil Lurah Kapuk dan Camat Cengkareng Jakarta terkait beredarnya surat permohonan tunjangan hari raya. Pada selebaran yang tertulis, warga diminta memberikan THR dengan nominal yang telah ditentukan. Beredar surat permohonan THR di lingkungan warga Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat. Pada surat yang tertulis dikeluarkan oleh pengurus RT 009 RW 16 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng itu berisi permintaan THR kepada warga yang dikeluarkan pada 30 Maret 2023. Tertera jelas pada surat warga dipatok nominal THR berbeda. Home industri sebesar Rp300.000, warung Rp150.000, kontrakan Rp200.000 dan rumah tinggal Rp50.000. Tanggapannya gimana? Beredar soalnya pada Twitter. Rame Pak, iya Pak. Iya Pak di Twitter Pak. Ada himbauan nggak Pak? Ada himbauan apa gitu Pak? Pak Wali, Pak Camat, Pak Lurah saya suruh. Bapak nggak ada yang mau kasih teguran atau seperti apa himbauan? Himbauan Pak, Saya tanya Pak Lurah dulu. Akan dipanggil nggak Pak? Apanya? Pak Lurahnya. Pak Camat Kapuk ya? Iya. Kapuk Ya Pak. nanti saya telepon Pak. Sementara permohonan THR ini diperuntukkan bagi pengurus RT, petugas keamanan, petugas kebersihan, anggota Dawis, dan ZIS Kelurahan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, kepanikan pedagang mewarnai razia yang digelar oleh petugas Satpol PP di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat. Razia digelar untuk mengingat masih banyaknya para pedagang yang menguasai trotoar jalan untuk berjualan. Kedatangan petugas Satpol PP ke kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat Kamis siang membuat para pedagang panik. Mereka berusaha mengangkut barang dagangannya agar tidak diangkut petugas. Sempat terjadi ketegangan saat seorang pedagang berusaha merebut barang dagangannya dari tangan petugas dan memohon agar petugas tidak membawa paksa barang dagangannya. Razia digelar karena para pedagang memanfaatkan jalur pedestrian saat peningkatan jumlah pengunjung pada 2 pekan jelang Lebaran. Selain melanggar perda tentang ketertiban umum, keberadaan pedagang di pinggir jalan ini juga telah merampas hak para pejalan kaki. Menjelang Lebaran di saat bulan puasa, biasanya pengunjung banyak yang turun ke Pasar Tanah Abang. Nah, dengan banyaknya pengunjung itu, tentunya banyak saudara-saudara kita PKL yang mencoba meraih untung menawarkan barang dagangannya. Nah, ini mereka mengokupasi trotoar. Nah, ini kita jaga agar trotoar tidak diokupasi, terutama oleh para pedagang kaki lima dan parkir liar. Petugas akan terus menggelar razia hingga jarut perjalan kaki bersih dari keberadaan pedagang. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, Mbah Slamet, dukun pengganda uang, membunuh kliennya karena kesal ditagih hasil penggandaan uang. Pertanyaannya, kenapa masih banyak masyarakat yang percaya dengan penggandaan uang ini? Kita akan bahas lebih dalam setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam iNews Prime.